Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak-bapak, jamaah dan ibu-ibu, sahabat-sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan terhadap tauhid rububiyah ini sudah tertanam di dalam fitrah dan hampir tidak ada seorang pun dari kalangan orang musyrik yang menentang tauhid ini, dan tidak diketahui seorang pun dari kelompok-kelompok manusia yang mengingkari jenis tauhid ini kecuali kelompok Dahriyah yang menentang adanya Sang Pencipta dan beranggapan bahwa alam semesta ini berjalan dengan sendirinya tanpa ada mengatur sebagaimana Allah menjelaskan keyakinan mereka dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahyan wa ma yuhlikuna illa dahr. Yang artinya, dan mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada membinasakan kita selain masa. Al-Jathiyah ayat 24. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini membahas tentang keyakinan di dalam diri kita. Sudah dari zaman dulu sahabat-sahabat orang itu mengingkari ketauhidan, keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa begitu juga? Ya. Mengapa? Karena itu kita itu harus ada keyakinan di dalam diri kita itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sebenar-benarnya iman. Karena sudah dari zaman dulu ya, orang itu menentang ketauhidan ya, menyekutukan Allah. Kalau zaman sekarang itu bahayanya itu di batin ya. Di dalam diri kita masing-masing ini mengakui bahwa yang bisa menggerakkan, yang bisa kita jalan, yang bisa kita ketip, yang bisa kita kerja itu dari diri kita sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan dari pertolongannya. La haula wala quwata illa billah. Ini berarti kita sudah ada kesombongan di dalam diri kita, tidak yakin bahwa Allah itu yang selalu menggerakkan diri kita, yang selalu memberikan kita rahmat, yang selalu melayani setiap hari kita. Itu bagaimana bentuk rasa matur suwun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu mengingatnya bahwa segala sesuatu kita bisa ngomong begini, saya bisa ngomong begini, bukan saya yang bisa ngomong, tapi itu atas kehendaknya Allah ya, atas perintahnya Allah. Itu harus kita yakini. Makanya keyakinan itu sangatlah penting. Enek sing ngomong, sing penting yakin ya, sing penting yakin. Tapi yakin itu adalah dhahiron wa batinan. Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, bukan hanya yakin, hanya diucap di lisan, bukan, tapi dhahir lan batin.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membahas keyakinan itu sangat panjang Bapak Ibu ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinan itu sangatlah penting. Sangatlah penting. Makanya kalau kita mau mengerjakan apa terus tidak yakin, insya Allah tidak akan jadi ya. Misalnya kita mau sholat, kalau kita tidak yakin bahwa kita akan bertemu Allah ya, gesah-gesah dengan Allah, berjumpa kasih dengan Allah, hidup yang di dalam dan di luar diri kita ini, maka kita akan tidak ada keyakinan, dorongan ya. Lah nggih opo salatnya, nggih opo salat, lah ngene turu wae penak. Ya mohon maaf ini sahabat-sahabat, mohon maaf ya, kita di sini saya sama-sama belajar ya, bukan berarti saya menggurui sampean-sampean Bapak Ibu yang dirahmati, bukan. Di sini kita sama-sama belajar ya. Bukan saya berniat belajar, tapi yang membimbing, yang mengajari saya ya, itu Allah Subhanahu yang Maha Hidup ya. Allah yang Maha Hidup itu saya kasih di depan, berdiri di depan saya, tapi bukan di belakang saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu keyakinan kita. Kita harus paham bahwa bukan kita yang bisa ngomong ya, bukan kita terus bangun tidur kita yang membangun. Kita itu dilayani setiap hari, itu dilayani Allah, cuma kita itu tidak ada rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita lupa atas segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membantah keyakinan mereka dengan berfirman, wa ma lahum bidzalika min ilmin ilahum illa yadunun. Mereka sebenarnya tidak memiliki ilmu tentang masalah itu, mereka hanyalah berprasangka saja. Sebenarnya orang itu tidak mempunyai ilmu apapun, tidak mempunyai ilmu apapun, sehingga dia sering membantah Allah, menyangkal Allah, berprasangka Allah itu tidak ada. Tapi ojo adewi itu pengen adewi ndelok Gusti Allah, ojo diimani, diyakini, dirasani. Pokoknya adewi ku perintahi Gusti Allah dilakoni, wayah sholat ya sholat, wayah poso ya poso, wayah berbuat baik ya berbuat baik. Jangan kita itu tinggalkan perintahnya Allah zahiron wa batinan. Syariat hakikat harus dilaksanakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya orang tidak mempunyai ilmu, karena beliau tidak mau mendekat siapa yang punya ilmu, sumber ilmu, segala ilmu itu. Menambah jauh, tambah jauh, menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu Allah juga jauh dari kita, karena kita tidak mau mencolok Allah yang hidup di luar di dalam diri kita. Misalnya begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita punya HP lowbat ya, mohon maaf ini contoh saja, ini contoh kecil. Misalnya kita punya HP yang lowbat, Bapak Ibu, kita tidak mau mengecasnya, mencoloknya,
Bagaimana HP itu bisa dipakai, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita tidak mencari di mana cas-casan yang bisa mengisi HP saya, apakah pakai tangan kita? Tidak. Kita harus cari coloknya. Itu contoh kecil. Mohon maaf Bapak Ibu, ini contoh saja. Nah, begitu juga kita kepada Allah. Bagaimana kita bisa menyambungkan tali ruh ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak kita mau mencarinya? Sebenarnya asal tidak dicari ke dalam diri kita sudah ada itu coloknya, yaitu coloknya itu melalui sholat, melalui zikir, melalui baca Quran. Tapi apakah kita bisa menyambungnya? Rasa iman takwa ini disambungkan kepada ilahun wahidnya Allah. Kalau kita sudah bisa tidak masalah, ya. Tapi kalau kita belum bisa, carilah guru akhirat. Carilah guru yang membimbing kita ke ilahun wahid, kembali ke laptop, kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita itu harus yakin iman yang sesungguhnya, ya, bahwa segala sumber itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki semua yang ada di dunia ini. Beliau ialah telah menciptakan, yang telah menjaganya, ya. Kita harus bisa mencoloknya supaya HP kita itu bisa hidup, supaya bisa untuk menonton, ya, tentang kebaikan itu bisa menontonnya, bisa ditonton, mengaji, ceramah-ceramah tentang ketauhidan itu. Bagaimana di saat sholat itu tadi kita itu merasakan seakan-akan kita hadir, kehadiran Allah di luar dan di dalam diri kita ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah tali ruh kita sambung, tapi hati ini yang berbicara. Sopo yo sing salat iki? Panjenengan Gusti. Nah, di situ. Tapi hati ini yang bicara. Sopo yo ngger sing salat iki? Panjenengan Gusti. Itu sambil takbir Allahu Akbar. Sopo yo ngger sing salat iki? Panjenengan Gusti. Sopo yo sing iso ngrukuk niki? Panjenengan Gusti. Sopo yo iso nyujud nyawang? Panjenengan Gusti. Sopo yo sing iso, ya, lafat iki, niat-niat iki? Panjenengan Gusti. Kula mboten saged napa. Itulah tali ruh kita nyambung kepada Allah. Salat itu adalah kan jalan menuju bertemunya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadar tidak sadar kita itu sudah lalai jauh kepada Allah. Karena apa? Yang terangkan di ayat tadi, kita itu tidak memiliki ilmu sama sekali, selalu berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah juga jauh dari diri kita, karena diri kita itu menuhankan hawa nafsu di dalam diri kita. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seketika itu kejauhan kita makanya gelap gulita yang ada di dalam diri kita sangatlah gelap, karena kita itu selalu berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sedikit dari saya ini, dari ilmu Allah ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita colokkan ilmu ini kepada ilahun wahid,
kepada Allah Subhanahu, kepada sumbernya. Jangan kamu melihat saya, melihat ibu pamujinya, jangan. Tapi lihatlah hidup yang maha hidup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, mudah-mudahan sedikit ya tausiah tablik dari saya ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, ada benarnya kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang mempunyai sumber segala ilmu yang kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.